Ya, silakan masuk. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oh ya, perkenalkan, namaku Yusibintari Syamanda, lebih akrab dipanggil Manda atau Amanda. Sekarang aku lagi duduk di kelas 11 SMA di SMA Dempo. Oke. Aslinya mana Mbak? Asli Malang. Oke, asli Malang ya. Tadi kesini naik ke apa? Naik Gojek kebetulan. Oh, naik Gojek, baik. Udah makan belum Mbak? Sudah. Mbak Manda, kan udah sarapan, Iya. terus udah tadi dari kesini naik Gojek juga ya. Iya. Sangat effort ya, terima kasih Iya. ya Mbak atas kesempatan dan waktunya. Oke, di sini kira-kira Mbak Manda udah pernah mengikuti sesi konseling sama guru BK di sekolah atau belum? Belum. Oke, belum pernah ya. Belum pernah. Oke, di sini berarti sesi konseling pertama kali ya? Iya, pertama Oke. kali. Nanti di sini kita mempunyai asas kerahasiaan yang dimana hanya Mbak Manda dan saya yang tahu. Jadinya kita tidak menyebarluaskan apapun yang Mbak Manda sampaikan. Oke. Di sini perkenalkan, nama saya Dika Revalina Novara, saya biasa dipanggil Dika. Saya yang akan memandu jalannya sesi konselingnya Mbak Manda pada siang hari ini ya. Nah, sebelum itu kira-kira Mbak Manda bersedia nggak dalam sesi konseling kita itu selama 30 menit ke depan? Bersedia. Oke, nanti Mbak Manda silakan menceritakan dengan bebas apapun yang Mbak Manda ingin ceritakan ya. Oke, boleh kita mulai? Boleh. Oke, boleh Mbak Manda ceritakan nih. Kalau boleh ceritanya, jadi akhir-akhir ini tuh kayak ada feeling yang jauh dari mama dan papa, dari gitu. Jadi kayak karena kadang kalau misalnya Mandani lagi dijemput, terus itu ternyata ada miskomunikasi, terus itu Manda juga lupa ngabarin. Biasanya kan papa tuh sebenarnya sudah kayak kalau misalnya aku mau pergi manapun, coba kabarin sedikit apapun, masa kecil apapun yang kamu lakukan. Nah, tapi ya Manda orang lupaan. Iya. Kalau misalnya naruh HP di situ tuh tiba-tiba Lupa. gitu. Nah, terus suatu saat Manda ini lagi ada latihan hari ini, terus habis itu di mana ya tuh, di Dieng. Terus habis itu pindah tempat karena mau naruh ke latihan yang selanjutnya. Tapi Manda lupa kabarin. Jadi papa mama tuh tahunya Manda di situ di Dieng. Terus udah ditungguin tuh di Dieng udah lama gitu. Terus oh iya Manda lupa kalau Manda tuh udah pindah tempat. Akhirnya kayak sering kayak terjadi miskomunikasi. Jadinya kayak kadang itu sampai tengkar, terus kayak jadi di rumah itu nggak ngomong sama sekali gitu. Lupa iya. Oh, berarti ketika misalkan Manda itu misalkan tidak memberi kabar itu tuh sampai kedua orang tuanya tuh yang tidak berkomunikasi. Iya. Itu lama nggak biasanya? Biasanya paling lama tuh semingguan gitu. Tapi itu akhir-akhir ini ya? Iya, kira-kira ini. Kalau sebelumnya itu pernah atau enggak? Sebelumnya itu juga pernah, cuma kayak cuman sehari kemudiannya udah enggak gitu, udah kayak nothing happen. Oke. Kan Manda tuh kayak berarti Manda ini kalau misalkan kayak latihan gitu naik motor sendiri atau Gojek? Biasanya Gojek. Oke. Iya. Naik Gojek. Apakah Manda ini ketika Manda tidak menghubungi orang tuanya, kan biasanya sebelum Manda selesai itu pasti kan mengabarkan atau sebelum diantarin misalkan berangkat itu Manda itu ngasih tahu nih, mengonfirmasi bahwa jam pulangnya jam segini. Iya. Oke. Mungkin Manda bisa ceritakan lebih lanjut biasanya hal-hal kecil apa lagi sih yang pernah? Apa ya? Mungkin waktu itu lagi tengkar karena masalah. Jadi Manda tuh kalau misalnya nari itu biasanya tuh kayak
job gitu. Jadi pasti dapat uang kompensasi kalau setelah dari gitu. Terus Manda tuh nggak sengaja, jadi kayak mama tuh cuma mau tanya Manda dapat berapa sih gitu, tapi Manda jawabnya kayak sebenarnya tuh cuma bercanda, cuma mungkin karena mama tuh orangnya tuh sensitif, jadi langsung kayak kepicu arahnya. Jadi Manda cuma bilang, oh ini uangku kok gitu, cuman tapi Manda kasih tahu habis itu nominalnya berapa, cuma karena mama udah kepicu marah jadi kayak emang mama ini siapa kamu sih kok nominal uang aja nggak mau ngasih tahu mama gitu. Terus ya gitulah, terus tiba-tiba berkelanjutan begini terus jadi mempersoalkan tentang mama tuh kurang mengapresiasi apa itu, gak tau kenapa kayak emosi tiba-tiba ada terluapkan gitu kan. Merasa Manda kan merasa emosi ya iya. gitu. Nah ketika Manda merasa emosi itu apa yang Manda lakukan sih biasanya? Ya nangis. Biasanya kalau marah itu Manda cenderung nangis. Kalau misalnya, tapi kalau lawan bicara Manda nggak teriak, Manda juga nggak teriak gitu. Tapi kalau misalnya lawan bicara Manda malah semakin menaikkan nada suaranya, Manda juga mengikuti gitu. Kan Manda nih berarti yang masih sama orang tuanya tuh kayak masih belum bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu ya. Nah aku mau nanya nih, kan biasanya tuh Manda lebih marah mengurung diri kan biasanya. Iya. Itu biasanya berapa lama? Biasanya enggak sih, sebenarnya Manda cenderung kayak ya udah dipendam aja gitu, terus ya hari-hari berjalan kayak biasanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya masalah buat hari ini ya udah gitu, biarkan aja. Terus besoknya ya pasti ada masalah lain yang harus dihadapi. Jadi kayak kalau misalnya terus menerus kayak berhenti dalam satu masalah ini, pasti Manda juga nggak bakalan maju gitu. Kalau misalkan sama mamanya kan bertengkar, berantem gitu ya. Nah itu biasanya mamanya tuh antara mamanya atau Manda yang bujuk atau biasa kayak nggak terjadi apa-apa aja gitu? Jadi kayak ya waktu yang waktunya saya sebenarnya udah maaf-maafan nih, cuma mama ya maaf tapi jadi dilanjutin lagi argumennya. Jadi kayak ya udah ya terima aja gitu, tapi mungkin masih ada diem-diemnya, tapi habis itu nanti tiba-tiba ya udah jalan kayak biasa. Kalau misalkan aku mau ke belakang ceritanya Manda nih, kan Manda tuh akhir-akhir ini kan sedang kayak ada yang kurang mengganjal gitu ya sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan waktu kecilnya, kira-kira ada hal seperti itu yang terjadi atau enggak? Kayak gimana hal terjadi? Hal yang seperti Manda sekarang terjadi? Oh enggak. Berarti dulu itu coba diceritakan nih, kalau dulu tuh seperti apa, kayak perubahan dulu sama sekarang kayak gitu. Dulu tuh ini sih lebih ke, kan kalau sekarang nih Manda yang telat ngabarin, dulu tuh lebih ke mama yang telat ngabarin. Soalnya kan Manda punya dua adik nih, jadi kalau misalnya antar jemput tuh gantian. Tapi suatu saat mama lupa nih ketiduran, terus akhirnya Manda di sekolah itu bisa sampai jam 3, kalau pulangnya tuh jam 10. Kebetulan waktu itu ujian, jadi pulangnya lebih cepat. Tapi habis itu ya Manda kan nggak mungkin bakalan di sekolah terus memang, jadi Manda jalan kaki lah dari sekolah ke rumah. Jadi gitu, kadang mama lupa, kadang ini, terus habis itu akhirnya Manda pulang sendiri gitu. Jarak dari rumahnya ke sekolah dulu dekat atau jauh? Kalau dibilang deket ya nggak deket-deket banget, tapi kalau dari rumah ke Dempo itu lebih dekat daripada sekolahnya Manda SMP dulu ke rumah gitu. Tapi tetap masih dekat. Sekitar berapa menit tuh biasanya? 5 menit mungkin. Kalau 5 menit itu Dempo, 10 menit kurang.
lumayan ya Ya, berarti lumayan. ya. Itu saat SMP. Oh, kalau misalkan saat SD nih. Saat SD ya karena sebenarnya ada pemikiran kayak kenapa nggak jalan-jalan kerja, deket kan, cuma ya namanya juga anak SD gitu, jadi nunggu di sana sampai nangis bukan gitu kan, belum mau datang, ternyata lagi kemana gitu, keluar kota sebentar, tapi jaraknya dari Malang tuh nggak gitu jauh gitu. Gitu. Nah kan perbedaan namanya sama Manda itu Iya. ketika baru-baru ini Iya. kan waktu kecil itu sebenarnya ada sedikit perbedaan Iya. antara, tapi itu terbalik ya. Iya, terbalik. Itu kalau misalkan kan Manda nih sama papanya, gambaran sama papanya tuh gimana sih? Deket tapi ya nggak deket-deket banget gitu. Jadi kalau perbedaan papa sama mama tuh bisa ada kelihatannya. Kalau papa tuh cenderung kalau misalnya dia ada salah, dia minta maaf. Terus bukan tipe orang yang menegur kayak pakai teriak, tapi langsung kayak kalau nggak ada gini terus jadi enggak dicariin kayak jalan pintasnya, atau kayak saran, Manda itu harusnya gini. Jadi kalau kerja juga itu nggak cenderung marah, itu kata-kata yang menurut Manda itu realistis, emang berguna buat masa depan. Kalau misalnya mama kan cenderung mengutamakan emosi, jadi entah itu apa yang dibicarakan, entah itu perasaannya, tapi Manda nggak paham sebenarnya itu mama mau mengungkapkan apa sih. Mama cuman mau meluapkan emosi aja. Tapi kalau papa cenderung membuat Manda tuh berpikir ke depannya tuh Manda tuh harus gimana sih, kayak gini. Kalau kerja nanti Manda harus gini biar nanti enggak gitu. Kira-kira Manda pernah nggak sih kayak berpikiran ke mamanya gitu, kira-kira mama nih kayak mau menanyakan nih, mama nih kenapa sih marah-marah terus gitu. Iya, pernah sih. sempat terus udah terjawab? Enggak sih sebenarnya, belum sih, tapi ya karena mungkin karakternya mama itu orang yang kayak lebih sensitif gitu, jadi kayak hal-hal kecil pun bisa aja dipermasalahin sama mama, cuma ya udah itu mama. Kalau misalkan kan tadi katanya punya adik 2. Iya. Nah kalau punya kakak enggak? Berarti anak pertama. Kalau misalkan kalau ke adiknya Manda nih, apakah mamanya seperti itu juga? Iya, seperti itu sama, tapi karena Manda dewasa, jadi menurut mama mungkin ya frekuensinya beda gitu. Jadi kalau misalnya adik itu dimarahin cenderung karena nilai ini, ya kalau ngomel tetap, kalau misalnya ada hal kecil kan sebatas ngomel gitu. Kalau marah kayaknya baru ke Manda, mungkin kayak kalau frekuensinya sesering itu kayaknya itu bukan tuntutan ya itu paham. Misalkan nih Manda kan sedang berantem sama mamanya, kira-kira Manda tuh cerita nggak sih ke papanya atau ke adiknya atau ke orang lain? Enggak sih, enggak cerita, tapi kan mereka juga ada waktu itu, jadi ya mendengar semua omongannya mama, jadi kayak ya sudah. Jadi Manda memendam sendiri ya. Kayak apa ya, kalau misalnya Manda tuh kayak kalau dibilang punya temen tuh nggak punya gitu, jadi kadang meluapkan itu cenderung ke sosial media gitu. Bagus ya, lebih ke sosial media, tapi kayak sosial media sekarang kan harus lebih hati-hati ya. Jadi makanya Manda kadang kayak di akun privat yang cuma Manda sendiri bisa lihat, jadi ya Manda ngelakuin itu biar apa ya, rasanya dipendam kan nggak enak kan, rasanya kayak berat banget gitu, jadi dikeluarin aja di situ, ngomong aja sendiri, terus nanti besoknya udah lega gitu. Biasa ya, anak zaman sekarang gitu. Iya. Manfaatkan media sosial. Nah, kalau aku
mau menggali nih ketika Manda itu waktu kecilnya nih, kan Manda tuh berarti yang keluarga misalnya bahagia gitu kan. Ya. Nah, kira-kira pernah nggak sih kayak tiba-tiba kegambar nih kalau Manda tuh bakal ada di titik ini gitu? Enggak sih. Terus, kayak coba deh Manda ceritain nih, kayak misalkan masa kecil Manda tuh kayak ini. Oh, kalau masa kecil itu ya normal kayak anak kecil biasanya, cuma ya karena Manda tuh nggak berniat. Sebenarnya tuh kan namanya juga anak kecil, kalau misalnya tiba-tiba datang adik kan ada yang siap, ada yang menunggu, ada yang enggak gitu. Karena Manda udah jadi anak tunggal waktu itu, jadi ya perasaan ada adik tiba-tiba tuh kayak aduh cemburu pasti kan ya. Terus habis itu berarti kan Manda harus membagi kasih sayangnya sama papa, berbagi ke adik gitu. Terus habis itu jadi waktu SD, waktu adiknya Manda ini udah lahir, itu Manda cenderung kayak bilang mama nih nggak sayang aku, mama nih nggak sayang aku. Jadi itu SD kelas berapa gitu, kelas 3 atau kelas 4 itu, karena merasa kasih sayangnya terbagi ke adik-adik, jadi kayak merasa kok aku nggak disayangin sih, kok aku kayak merasa dibedain, mereka nggak dimarahin kok aku dimarahin gitu. Sebenarnya sih kalau mama bilang waktu itu mama bilang loh, mama sama papa itu adil gitu, jadi dibagi sama rata. Tapi kalau dilihat lagi sekarang yang beda gitu. Jadi kalau dulu tuh mereka cenderung pendidikannya lebih keras, karena dulu papa masih bisa benar-benar mengawasi Manda sama adik-adik. Sebelum kerjanya papa tuh tambah berat, kayak ya karena kantor, jadi kalau semakin naik jabatan kan semakin berat nih. Terus jadi waktu itu papa masih bisa ini nih take attention sama Manda sama adik-adik. Jadi yang paling dikerasin tuh Manda tuh harus ini, harus gini, harus bisa mandiri, harus. Itu kelas 3 SD sampai 4 SD. Wah, kayak kalau misalnya Manda dulu aja masih kecil udah dewasa, terus sekarang Manda dibilang Manda tuh masih anak kecil gitu. Nah terus Manda sebenarnya anak kecil atau udah gede gitu, jadi muncul pertanyaan kayak gitu. Berarti kayak Manda itu di waktu kecil tuh kayak merasa sebelum ada adiknya tuh kayak lebih disayang gitu ya. Iya. Berarti adiknya beda jauh umurnya? Lumayan 4 tahun deh. Enggak, sama adik kedua 4 tahun? Ya sama adik kedua 4 tahun. Kalau yang kedua sama yang ketiga? Setahun. Oh, dekat. Lebih dekat. Oke. Kan tadi tuh Manda menceritakan bahwa waktu kecilnya Manda tuh ya sebenarnya baik-baik aja gitu. Berarti ini masalah kayak muncul tuh sejak Manda SMP sampai SMA sekarang ya? Iya. Nah, kan tadi juga di awal Manda itu bilang kayak papa mama itu agak agak lebih berjarak. Iya. Itu berjaraknya gimana? Kalau ngomong itu ya nggak kayak kalau misalnya aku lihat frekuensi ngomongnya sama papa mama teman-teman sama orang tuanya itu lebih kayak setiap hari di konsul gitu. Kalau Manda tuh seperlunya aja. Jadi kalau misalnya Manda butuh apa gitu Manda bilang, terus udah tuh percakapan. Terus itu kalau misalnya kayak percakapan kecil sekedar bertukar cerita, hari ini Manda ngapain, papa ngapain gitu, kayaknya enggak sering terjadi. Kalau misalnya mama nggak tanya ya Manda nggak bakal cerita, tapi kadang Manda mulai kok kayak sedikit gitu. Berarti Manda emang kayak misalkan Manda pulang sekolah nih, berarti Manda tuh kayak ada tiap malam tuh kayak pengen cerita gitu? Iya, kadang cerita, kadang enggak gitu. Biasanya ke adiknya ini kan beda 4 tahun, berarti adiknya sekarang kelas 6. Iya, 3 tahun deh berarti. Sekarang SMP kelas 1. Cewek atau cowok adik? Cewek. Yang paling kecil cowok. Oke. Kalau sama yang SMP nih, biasanya Manda tuh kayak
gimana sih masa kecilnya kalian gitu. Ya kadang nggak terpintas sih mau menanyakan itu, tapi kayak Manda merasa gak cukup dengan memperhatikan gimana cara perlakuan sama mereka, tapi mereka juga kadang ada di fase juga sama kayak Manda, merasa nggak adil gitu kok, lebih disayangin entah itu ada dua faktor, karena dari dalam diri sendiri atau dari pengaruh media sosial yang kadang itu kayak mempengaruhi. Biasanya kan ada kayak nih curhatan quotes itu, biasanya anak ketiga lebih disayang, anak nah itu mungkin karena adikku yang SMP ini udah pegang HP, jadi sebelumnya nggak pernah nih terpintas sama dia gitu, tapi kayaknya gara-gara habis dikasih HP terus dia kenal nih sama sosial media, situlah tiba-tiba jadi pendiam, jadi lebih gini gitu. Biasanya kalau misalkan adiknya kan menjadi kayak cenderung lebih ke pendiam gitu ya. Iya. Nah, Manda biasanya ngajak kayak ayo kita ngobrol gitu. Biasanya ngajak ngobrol kayak dipicu gitu biar dia mau ngobrol. Kenapa sih gak mau ngobrol? Kenapa sih kayak gak mau ngapa bentar aja gitu. Tapi waktu kecilnya Manda sama adiknya itu kan dia berarti belum main HP kan? Iya. Itu kayak lebih sering main gitu atau lebih sering main, lebih anaknya lebih ceria. Berarti setelah mengenal digital ya. Iya, jadi lebih. Kira-kira Manda nanya nggak sih ke adiknya kayak kamu ini kenapa kayak gitu? Ya itu sih belum. Aku mau balik nih ke pertanyaan yang tadi ke orang tuanya Manda. Nah, ketika kedua orang tuanya Manda itu kan berarti kerjanya dua-duanya. Oh, cuma satu, cuma papa. Oke. Berarti kan mama ada di rumah. Biasanya kalau misalkan mama ini marah ke Manda sejak saat ini, biasanya ada perlawanan nggak sih dengan Manda? Kalau misalnya mama marah ya otomatis Manda merasa kayak wah kok kayaknya aku Manda doang yang disalahin, jadi kadang Manda juga ya otomatis kita dalam diri sendiri tuh loh kan mama juga pernah gini kemana gitu, terus habis itu terluapkan lah gitu. Biasanya itu dalam hal-hal kecil atau bagaimana? Sebenarnya tuh nggak semua menurutnya, cuman kayak Manda nggak pernah nih kayak Manda juga nggak pernah teriak-teriak gitu, tapi kok mama sering banget kayak nadanya tuh tinggi ngomong ke Manda gitu. Terus tapi juga kadang cuma mama tuh cuma diam gitu mikir gitu, terus itu melontarkan argumennya kembali gitu ya nggak sesuai dengan yang isi hati Manda gitu. Udah kalau misalnya Manda semakin menanggapin pasti semakin panjang urusannya, jadi Manda diem aja gitu. Biasanya kalau misalkan Manda itu berantem sama mama itu ada papa atau tidak? Ada sih, ada. Terus tapi dibiarin aja, papa cuma diem aja, tapi habis itu pasti papa ini sih cenderung ngajak ngobrol keduanya, tapi kalau papa ngajak ngobrol mama itu cenderung tetap buka, tapi kalau ngobrol sama Manda cenderung pakai jalur WA. Jadi semuanya tuh disampaikan sama dia gitu. Tapi papa sama Manda ini nggak pernah tengkar, soalnya papa kalau marah bukan cenderung yang marah, cuma ngasih tahu gitu. Kalau misalkan kan papa nggak pernah marah ya, sejak kecil itu kamu pernah ngerasa nggak kalau misalkan mamamu marah? Enggak, cenderung papa yang marah. Iya. Cenderung waktu kecil papa yang marah. Iya. Itu kayak gimana? Kayak agak kasar sih kalau buat ukuran anak kelas 4 SD. Jadi kayak misalnya ya kan namanya juga
anak kelas 4 SD jadi belum bisa pegang laptop sendiri kan. Jadi tapi waktu itu karena Manda itu dianggap anak pertama, jadi udah gede, Arya udah bisa dong, kan di sekolah diajarin juga komputer. Tapi gak tahu ya kenapa waktu itu tuntutannya tuh lebih besar, jadi kayak kamu itu bodoh banget gitu, kok gini aja nggak bisa gitu, mau jadi apa kamu, anak apa kamu gitu. Itu cukup menimbulkan edukasi, cuma Manda nggak begitu mikirin sekarang. Kayak masih yang bekas dia sedikit kayak itu omongan dulu gitu, bukan sekarang gitu. Iya, memikirkan berarti ya. iya. Nah kan Manda punya kedua adik. Nah ketika Manda kan sering dimarahin akhir-akhir ini, tapi Manda pernah melihat adiknya itu dimarahin nggak ketika Manda nggak dimarahin, tapi kedua adiknya Manda itu dimarahin? Iya, pernah. Nah itu kayak itu dengan masalah apa sih biasanya? Masalah sekolah biasanya, kayak kakak Moja nilainya segini kok kamu nilainya segini gitu. Tapi ya kadang ini yang nyibulin, kayak rasa nggak adil gitu diantara Manda sama adik-adiknya Manda. Kok bahkan di luar sana banyak anak-anak yang kayak kok nggak merasa nggak adil kalau nilainya itu dibandingin sama kakak-kakaknya. Nah, jadi kayak kalau misalnya lihat adik digituin kayak nggak usah gitu. Yang kalau misalnya mama tuh curhat, kok adikmu tuh nggak bisa kayak kamu gini, ya memang dia beda gitu. Setiap anak kan beda-beda cara itu, pokoknya selalu kalau mama bilang curhat kayak kok adikmu tuh cara berpikirnya tuh lebih lama gini, ya kan emang setiap orang beda-beda, yang nggak usah dikerasin sama kayak Manda kan beda-beda cara pola pikirnya, cara berkembangnya juga beda ya. Jadi maklumi aja ya pelan-pelan. Kalau misalnya anaknya emang belajar lama ya pelan-pelan aja gitu. Berarti mamanya itu sering ini ya curhat ke Manda? Iya, sering ke anak-anaknya tuh curhat. Biasanya kalau misalkan kan akhir-akhir ini Manda sedang bertengkar. Namun apakah ada hambatan, misalkan mamanya tuh sering cerita tapi akhir-akhir ini tuh kayak udah jarang cerita gitu loh, atau tetap aja cerita? Udah jarang cerita. Iya. Pernah nggak sih kayak Manda duluan yang ngajak mamanya kayak ceritain kayak Manda nih, ma aku tadi gini di sekolah? Iya, biasanya Manda duluan. Kira-kira kayak respon mamanya tuh gimana? Ya mama zaman now ya, jadi lebih kadang itu dengerinnya tuh Manda kadang emang dengerin temen itu kan pakai HP ini main HP, terus misalnya temennya Manda curhat gitu, yang Manda bilang dulu maaf ya aku sambil main HP dengerin curhatan kamu, tapi aku dengerin kok gitu. Terus nanti Manda ngerespon ceritanya teman Manda, tapi kalau mama itu ya sama kayak Manda sambil main HP dengerin gitu. Tapi Manda nggak ngerti beneran dengerin apa enggak. Kadang Manda ulangin berkali-kali, tapi kayak mama cuma respon cuma diem gitu. Terus ya oh ya udah ya. Tapi Manda kayak ya harusnya denger lah gitu. Kadang direspon, kadang enggak gitu. Kadang lepas HP dulu baru Manda ceritain ulang, baru mama nangkep lagi. Biasanya kalau sama papanya tuh cerita juga nggak? Enggak. Kalau misalkan waktu Manda kecil nih, kira-kira Manda cerita juga nggak ke mamanya kayak misalkan daily activity-nya, atau mamanya yang cerita kalau ada yang kayak hari ini tuh kayak gimana gitu? Kayaknya mama duluan yang kayak hari ini gimana kan mama juga anak kecil, jadi pasti ditanyain tadi di sekolah ngapain aja gitu. Sekarang juga cenderung, kalau Manda cenderung menceritakan duluan, tapi kalau adik-adik yang lain ini cenderung ditanya duluan karena yang merasa Manda udah gede gitu. Mungkin Manda nggak suka ditanya-tanya, padahal juga setiap anak kan sama gitu.
Tapi Manda kayak ngerasa nggak sih ketika adiknya ditanya nih, kenapa aku nggak ditanya sih? Iya. Ya, Pasti ada yang ngerasa gitu. Terus kadang berarti langsung Manda tuh pas itu tuh pas adiknya ditanya gitu, berarti Manda tuh kayak langsung habis ditanya, aku mau nih menceritakan ke mama kayak gitu. Berarti biasanya langsung menceritakan ke mama ya. Jadi kalau misalnya mama tuh lagi nanyain adik-adik ini, aduh aku nggak ditanyain gitu. Jadi ya kadang setelah beberapa saat gitu Nanda cerita, oh tadi di sini tadi aku di sekolah gini gitu. Berarti lebih ini ya cenderung. Tapi kalau waktu kecil itu lebih cenderung ditanyakan. Oke. Kalau papa mamanya tadi di awal Anda bilang kayak ada perselisihan gitu, dan itu tuh lama. Namun kalau waktu kecil kira-kira ada nggak? Gak ada sih. Oke, aman berarti ya. Aman. Kayak berarti baru-baru ini mungkin karena semakin jabatan juga ayah sama jadi bundanya juga yang sensitif gitu ya. Nah, mungkin ada yang ingin Manda ceritakan lagi nih? Oh ini mungkin juga karena Manda itu semakin remaja, jadi anak remaja itu biasanya siklus emosinya tuh kayak kurang. Kadang ada orang tua yang bisa paham sama siklus emosinya anak remaja, tapi ada yang nggak paham gitu. Kayak adiknya Manda, dulu tuh Manda juga gitu, kayak cenderung menutup diri lah, ngurung diri di kamar berjam-jam, hampir seharian. Karena ya waktu itu juga SD kan karena COVID juga ya, jadi ya cenderung introvert gitu. Tapi habis itu naik ke SMP kelas 8 kalau nggak 9 tuh Manda udah mulai buka diri, temannya di mana-mana gitu. Manda juga percaya kalau adiknya Manda tuh pasti nanti SMP ini bakalan buka diri gitu. Kalau mama curhat terus kok cinta, adiknya namanya Cinta ya kok, adik saya tuh semakin diam gini-gini nggak mau bersosialisasi sama teman-temannya, ya nanti dilihat gitu perkembangannya, kan perkembangan setiap anak kan beda-beda gitu. Oke, jadi Manda ceritakan tadi itu kan Manda ada dua adik tuh. Nah, ketika Manda itu kayak pengen nanyain gitu loh ke adiknya, mana dek titiknya itu biasanya pernah kayak sering gitu ya? Iya sering. Oh ya, aku mau nanya satu nih, kan Manda tuh akhir-akhir ini kayak ada masalah. Nah, biasanya Amanda itu kayak mencari jalan keluar atau enggak? Cenderung mencari dua-duanya sih. Kadang kalau misalnya mencari solusi, kalau misalnya emang Manda mencari solusi pasti Manda hadapin langsung ke mama. Tapi kayak Manda cenderung ke melarikan diri gitu deh. Ya biarlah waktu yang menyelesaikan yang sebenarnya juga nggak selesai gitu, cuma ya biar Manda tuh lebih mengandalkan ya biarkanlah semuanya berlalu gitu. Oke. Nah, ini aku mau nyimpulin dulu ya. Sebelumnya tadi kan Manda sudah bercerita selama 30 menit lebih ya. Manda itu sudah bercerita bahwa Manda itu mempunyai ayah dan bunda dan kedua adik. Nah, di situ akhir-akhir ini Manda itu mempunyai sedikit cekcok dengan orang tuanya karena kayak minimnya kabar gitu ya, minimnya kabar antara Manda dengan orang tua dan kayak miskomunikasi. Jadinya dimana mama itu yang sensitif dan Manda itu yang lupa untuk ngabarin, jadinya mama itu yang marah gitu, kayak sulit untuk lupa diri lagi nih sama Manda. Oke, tapi kalau ayahnya itu lebih cenderung memberitahu ke Manda secara baik-baik dan menghubungi Manda lewat WhatsApp gitu ya. Oke, kira-kira Manda ada yang ingin ceritakan lagi atau enggak? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Oke. Mungkin sesi sharing kita akan berakhir karena udah 30 menit juga.
nanti mungkin kalau misalkan Manda ingin cerita, Manda bisa menghubungi saya. Kayak pengen lanjutin nih cerita gitu, boleh aja. Kita akhiri. Jadi di asas yang tadi sudah aku kasih tahu ke Manda itu, jangan takut untuk Manda menghubungi selanjutnya juga gitu ya. Jadi mungkin Manda bisa bercerita dengan bebas tanpa takut aku sebar ceritanya nih. Jadi hanya aku dan kamu aja yang tahu gitu ya. Oke. Terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya Manda, sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di sini. Oke. Gimana nih perasaan Manda setelah Manda menceritakan sama aku? Ya lumayan lega. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih buat Manda sudah meluangkan waktu liburannya gitu. Oke, terima kasih ya. Iya.